Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Lestari, praktikan dari kelompok 3. Di video kali ini saya akan membahas lampiran soal yang dimana soalnya itu program mencari median dan modus dari N banyak data. Baiklah, langsung saja kita bahas. Yang pertama, kita menggunakan logika dan deskripsi program, yang dimana logika dan deskripsi program itu sendiri merupakan logika itu sendiri adalah aturan atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam pemrograman. Sedangkan deskripsi program adalah penjelasan tertulis yang menggambarkan tujuan, fungsi, dan cara kerja suatu program. Nah, di sini untuk logika dan deskripsi programnya itu sendiri, pada program C++ ini kita perlukan untuk menjalankan program mencari median dan modus dari N banyak data adalah include yourstream, using namespace std dan inMind. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah data N, lalu memasukkan N angka yang akan disimpan dalam sebuah array. Lalu program mengurutkan data menggunakan algoritma bubble sort agar tersusun dari nilai terkecil hingga terbesar. Program menghitung median berdasarkan jumlah data yang diberikan. Jika jumlah data ganjil, median adalah elemen tengah dalam array. Jika jumlah data genap, median dihitung sebagai rata-rata dari dua elemen tengah. Selanjutnya, program mencari modus yaitu angka yang paling sering muncul dalam data. Ini dilakukan dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap angka menggunakan perulangan bersarang. Jika terdapat satu angka dengan frekuensi tertinggi, angka tersebut ditampilkan sebagai modus. Namun, jika lebih dari satu angka memiliki frekuensi yang sama dan tertinggi, program akan menampilkan bahwa jika tidak ada modus menentukan median dan modus kepada pengguna. Jika terdapat angka yang sama atau lebih dari satu, maka nilainya akan ditampilkan. Jika tidak, program akan memberitahu bahwa modus tidak ditemukan dalam kumpulan data dan selesai. Nah, itu untuk logika dan deskripsi programnya. Nah, selanjutnya itu ada pseudocode. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu pseudocode. Nah, di sini pseudocode itu sendiri merupakan aturan atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam pemrograman. Nah, di sini untuk pseudocode-nya, yang pertama itu ada var atau variabel, lalu n, time, modus, max dengan tipe data integer, lalu median dengan tipe data double, modus dengan tipe data boolean, data array of integer. Lalu yang pertama begin, tampilkan pesan, masukkan jumlah data, simpan di N. Array data N, tampilkan pesan, masukkan N data. Masuk ke perulangan I dari 0 hingga N-2. Masuk ke perulangan J dari 0 hingga N-1, N-I-2. Jika data J besar dari data J plus 1, maka data J sama dengan data J plus 1. And if, and for, if ini untuk and for untuk perulangan J dan and for ini untuk perulangan I. Selanjutnya itu jika n mod 2 sama dengan 0, maka median diisi dengan data n per 2 min 1 plus data n per 2 per 2,0. Jika tidak, maka median diisi dengan data n per 2, lalu n if. Tampilkan pesan, median, lalu modus diisi dengan data array 0, max diisi dengan 0, modus diisi dengan false. Masuk ke perulangan I dari 0 hingga n-1. Si on diisi dengan 0, masuk ke perulangan J, di mana 0 hingga n-1.
Jika data J sama dengan data I, maka on diisi dengan on plus 1. And if untuk F ini dan and for untuk for ini. Untuk for J. Lalu jika on besar dari max, maka max diisi dengan on, modus diisi dengan data I, dan modus adalah true. Jika tidak, else if atau on sama dengan max, dan modus tidak sama dengan data I. Modus diisi modus adalah false. And if untuk if ini, and for untuk for I. Lalu jika modus, tampilkan pesan modus. Jika tidak, tampilkan pesan tidak ada modus. And if, lalu yang terakhir and. Itu untuk flowchartnya. Selanjutnya itu untuk pesan rekodnya. Selanjutnya kita ke bagian flowchart. Nah, di sini sudah saya buat flowchartnya. Yang pertama itu start, lalu input and, inisialisasikan atau inisialisasikan data n. Lalu input, masukkan n data, masuk ke perulangan I sama dengan 0 hingga n-1. Jika ya, maka pengguna diminta memasukkan elemen, maaf ini tadi, ini elemen apa ya? Data ini. Elemen data I, lalu disimpan di array I++. Lakukan perulangan ini sampai kondisi tidak terpenuhi. Lanjut, lalu masuk lagi ke perulangan I sama dengan 0 to n-1 min 1, di mana masuk lagi ke perulangan J sama dengan 0 ke dari n, J sama dengan 0 hingga n-1 lalu lakukan proses data I besar dari data J plus I. Inisialisasikan temp sama dengan data J sama dengan data J plus 1, data J plus 1 sama dengan temp. Lalu simpan elemen, lalu simpan di array J++. Lalu kita kembalikan lagi ke sini dan kita simpan lagi ke I++. Lakukan perulangan ini sampai kondisi tidak terpenuhi. Di sini lakukan proses n-2 sama dengan 0. Di mana jika dia benar, maka dia mencetak medium sama dengan data n per 2, dan jika dia salah, dia akan mencetak medium sama dengan data n per 2 min 1 ditambah data n per 2 per 2.0. Lalu median n. Inisialisasikan ke modus sama dengan data 0, boolean ada modus itu false. Lalu masuk lagi ke perulangan I sama dengan 0
to n-1 jika ya pengguna diminta untuk memasukkan elemen si on sama dengan 0. Nah, masuk lagi ke perulangan J sama dengan 0 to n-1. Nah, di mana lakukan di mana lakukan proses data J sama dengan data I, lalu mencetak si on plus plus dan simpan di array J plus plus. Lalu jika ini dia si on besar dari max, jika dia benar tampilkan max sama dengan si on, modus sama dengan data I, dan ada modus sama itu true. Jika dia salah ya akan melakukan proses si on sama dengan max dan modus tidak sama dengan. Lalu jika lalu tampilkan ada modus itu false. Lalu simpan di array i++, lakukan terus proses sampai kondisi tidak terpenuhi. Lalu kembali ke sini lagi, di sini lakukan proses ada modus. Jika dia benar akan mencetak modus, dan jika ia salah tidak ada modus. Lalu yang terakhir n atau selesai. Nah, itu untuk flowchartnya. Selanjutnya kita ke CPP-nya. Nah, di sini sudah saya buat codingannya, yang dimana yang pertama itu ada include iostream. Nah, di sini ada include iostream, yang dimana include iostream itu merupakan header dari pemrograman. Yang kedua ada using namespace std, yang dimana using namespace std adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Dan yang ketiga itu ada in-main, yang dimana in-main merupakan fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini dibatasi dengan tanda kurung kurawal, tanda ini. Nah, lalu untuk variabel n, temp, modus, max sama dengan 0 itu menggunakan tipe data integer, sedangkan median menggunakan tipe data double. Lalu tampilkan ke layar, masukkan jumlah data, simpan ke n. Untuk integer data n, tampilkan ke layar, masukkan n data, lalu masuk ke perulangan i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, simpan di data i, lalu masuk ke perulangan i sama dengan 0, i kurang dari n-1, i plus plus, lalu masuk lagi ke perulangan atau perulangan bersarang yang diminta oleh soal tadi, di mana j sama dengan 0, j kurang dari n-1 min i min 1 j plus plus. Jika data j besar dari data j plus 1, temp sama dengan data j sama dengan data j plus 1, dan data j plus 1 sama dengan temp. Lalu jika n mod 2 sama dengan 0, maka median diisi dengan data n per 2 dikurangi 1 ditambah data n per 2 per 2 0. Jika tidak, maka lakukan proses median diisi dengan data n per 2, lalu tampilkan ke layar median. Di sini modus sama dengan data array 0, di mana bool ada modus itu false. Masuk ke perulangan i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Untuk in si on sama dengan 0. Masuk lagi ke perulangan bersarang, di mana j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Jika data j sama dengan data i, maka si on plus plus. Nah, di sini jika si on besar dari max, maka max diisi dengan si on. Modus sama dengan data i dan ada modus itu true. Lalu jika tidak, lakukan proses si on sama dengan max dan modus tidak sama dengan data i. Lalu ada modus diisi dengan false. Di sini jika ada modus, maka tampilkan ke layar modus. Jika tidak, maka lakukan proses tampilkan ke layar tidak ada modus. Nah,
Itu untuk codingannya. Selanjutnya langsung saja kita run. Nah, di sini masukkan jumlah data. Saya ibaratkan di sini jumlah datanya itu 6, lalu kita enter, masukkan 6 data itu di mana saya isi dengan ya, bilang 4, 1, 4. Lalu kita enter. Jadi di sini untuk mediannya ada 5 dan tidak ada modus. Mungkin itu saja penjelasan lampiran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.